Oke Tum, saya mau cerita, ini menarik sekali. Awal saya masuk politik ini menarik sekali. Ini rahasia antara saya dengan Pak Sekjen. Saya nggak pernah terpikir sama sekali Tum, gimana saya akhirnya berdiri di sini sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta dan juga jadi DPR RI. Sama sekali nggak pernah terpikir. Coba, siapa yang nyangka Tum, dulu saya penampilannya seperti ini Tum. Mungkin kalau Ketum dulu tahu saya penampilan seperti ini, waktu Mas Eko bawa saya ke Ketum, mungkin Ketum bisikin Mas Eko gini, Mas Eko, tolong usir dia dari ruangan saya. Untung Ketum nggak lihat ini. Tapi sekarang saya berada di sini udah glowing Tum. Udah yang kayak begini, nggak yang kayak tadi Tum. Tapi jujur, saya berdiri di sini semua gara-gara Sekjen. Ceritanya begini, 2016, Mas Eko Patrio menyusul saya ke Los Angeles. Memujuk saya, Uya, ayo masuk politik, ayo masuk PAN. Dan saya bilang, tidak. Saya tidak tertarik, saya tidak mau politik. Karena istri saya, Astrid bilang, awas ya, kalau lu masuk politik, gua nggak mau kenal lo lagi katanya. Katanya politik itu kejam tuh. Saya bilang enggak kata Mas Eko enggak. Tapi emang kemarin tahun lalu kejam sih tuh. Padahal, saya sarjana politik lulusan Universitas Indonesia. Walaupun ijazah saya sempat dijarah kemarin tuh. Untung dibalikin. Coba kalau nggak dibalikin hilang. Orang nuduh saya beli ijazah lagi. Untung ijazah saya dibalikin. Tapi gini tuh. Pada saat itu memang acara TV saya padat. Dari pagi sampai sore. Kayak restoran Padang pagi sore tuh. Satu episode 35 juta sampai 50 juta. Sekali dulu tuh beneran. Pagi, siang, sore, malam. Kali aja tuh 4. Kalau jadi DPR, sekali turun 35 juta keluar. Tapi gak apa-apa, itu pengabdian tuh. Iya kan? Tapi Mas Eko bilang gini, Uya gak apa-apa, kamu nolak sekarang. Tapi kalau nanti berubah pikiran suatu saat, hubungi saya. Persis kayak agen asuransi lagi nawarin produk. Singkat cerita, musim COVID 2021, saya kena COVID, saya masuk rumah sakit, itu menjadikan tuh. Saya masuk rumah sakit antara hidup atau mati tuh. Enggak nangis, lagi ketawa. Dan di situ hidup saya berubah, saya nggak tahu kenapa. Saya memutuskan untuk berhenti dari semua acara TV saya, padahal rating saya lagi tinggi-tingginya. Saya berhenti, saya stop. Dan saya memutuskan untuk kerja-kerja untuk masyarakat. Saya memulai membantu para pekerja migran sejak tahun 2022. Saya membuat podcast yang isinya membantu masyarakat-masyarakat lemah yang tertindas secara hukum. Tapi pada saat itu pula, saya mendapatkan banyak intimidasi dari orang-orang yang terganggu oleh podcast-podcast saya tuh. Saya dilaporkan polisi, diancam dibunuh dan lain sebagainya. Sampai akhirnya istri saya bilang, udah kamu masuk sistem aja. Di situ mungkin kamu bisa lebih banyak membantu orang. Saya ingat kata Mas Eko, hubungi saya. Saya telepon Mas Eko, Mas, kita ketemu yuk. Saya kayaknya tertarik yang dulu itu loh, tapi belum tentu saya masuk ya. Kata Mas Eko, oh yuk kita ketemu Ketum. Kita ketemu Ketum, ingat Tum, di DPP. Dan singkat ceritanya, kita salaman dan Mas Eko bilang begini, enak masuk politik Uya, hidup tentram, tenang, jauh dari huru hara. Gak ada gosip, gak ada hoax, gak ada fitnah. Dan di Partai PAN tetap bisa menghibur, bisa nyanyi, bisa joget katanya. Saya bingung, bisa joget apa maksudnya ya? Mungkin kampanye kali ya. Saya bingung, bisa joget, ini fitur atau jebakan ya? Masya Allah, netizen gara-gara joget tahun lalu tahu kan ceritanya Mas Eko? Rumah dijarah tuh. Mas, mana Mas? Tunggu dulu, belum selesai. Di mana tentramnya Mas? Di mana tenangnya? Waktu jadi artis gak pernah ada huru hara Pak. Gak pernah saya kena gosip, hidup saya tenang. Tapi gak apa-apa, yang ngajak saya masuk partai, rumahnya dijarah juga Pak. Jadi adil ya Mas? Mas, belum selesai Mas. Tapi yang paling trauma sebetulnya istri saya. Dia nangis bukan karena barangnya hilang, tapi dia bilang rumah ini dibangun dari keringat kita. Rumah itu sudah 12 tahun dibangun, benar-benar bukan dari uang rakyat, itu dari hasil keringat saya. Kerja pagi, siang, sore, malam, zaman saya masih nyuruh orang tidur. Itu Pak.
Bapak mungkin kalau tahu zaman dulu saya tukang hipnotis, Pak. Tapi alhamdulillah, saya Oktober 2024 dilantik jadi DPR RI, dan 10 bulan kemudian rumah saya open house dadakan tadi bulan Agustus, dan seluruh isi rumah saya bagikan ke seluruh rakyat. Kalau itu namanya adalah target kinerja DPR, berarti saya